Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan enak kalau semangat. Sudah sarapan semua ya? Belum? Sudah? Nah, iya. Pagi-pagi kalau kita mengikuti seminar tentunya dengan semangat ya. Jadi kalau yang di depan ngomong, yang di belakang ngantuk kan sayang, cuma gitu ya. Bapak Ibu sudah datang dari jauh-jauh, kalau tidak semangat, nah, alangkah sayangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat, semangat, karena Allah telah memberikan rezeki kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu panitia, Bapak-bapak ya, peserta yang hadir pada kesempatan ini, dan tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber dari BKKBN dan juga pemberdayaan perempuan. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya itu agak susah ya, karena hanya di tengah gitu ya. Tapi itulah nama yang diberikan oleh orang tua, dan nama itu tetap dipakai sampai sekarang. Dan ada beberapa wajah yang saya kenal di sini yang tidak asing lagi, barangkali pernah satu kuliah ataupun satu alma mater gitu ya. Saya alumni Fakultas Syariah IAIN Jambi tahun 96. Jadi kalau Pak yang di depannya ganteng ini, nah itu senior saya, Pak Badrun Lubis ya. Kebetulan kami juga sama-sama berangkat haji di 2014. Nah, gitu. Ada beberapa juga wajah yang nampak ya, kebetulan juga bersama-sama kami di Fakultas Syariah, dan juga mungkin juga ada di fakultas lain. Saya sekarang bertugas di Pengadilan Agama Jambi, yang sebelumnya tidak apa-apa cerita sedikit ya, untuk menghabiskan waktu yang 15 menit tadi. Jadi saya diangkat pegawai itu di Pengadilan Tinggi Agama Jambi di tahun 2000. Kemudian mengikuti seleksi hakim di 2009. Penugasan pertama di Pengadilan Agama Rengat. Nah, jadi kalau sistemnya dahulu itu pengangkatan hakim itu dari pegawai-pegawai dari pengadilan. Kalau sekarang sistemnya kan dari luar, gitu ya, S1, S2, mereka mengikuti tes gitu. Kalau zaman kami dahulu dari pegawai boleh mengikuti tes hakim. Nah, kami adalah angkatan terakhir dari pegawai yang mengikuti tes hakim. 2009 lulus, kemudian penempatan di Pengadilan Agama Rengat, kemudian 3,5 tahun pindah ke Pengadilan Agama Kota Baru. Selanjutnya 2016 saya dinas di Pengadilan Agama Sengerti, 1 tahun di situ. Kemudian pindah lagi ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai wakil ketua. Kemudian bertugas lagi menjadi ketua Pengadilan Agama Muara Tebo sekitar 2 tahun. 2021 saya menjadi wakil ketua PA Muara Bulian, PA Batanghari. Kemudian 5 bulan berikutnya menjadi ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sekitar 1 tahun. Baru di
dilantik di PA Jambi itu sekitar Februari 2023 ini. Jadi saya sebagai wakil PA Jambi itu baru 3 bulan, gitu ya. Iya, jadi kalau hakim itu seperti itu memang, dan mudah-mudahan tidak jauh-jauh lagi, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, karena moderator tadi mengawali dengan pantun, saya sudah ada pantun, saya tambah lagi pantunnya ya. Sarapan pagi dengan buah, enak nian minum dengan kopi. Salam kenal untuk kita semua. Saya Baihna dari PA Jambi. Ada tepuk tangannya. Baik, ini materi sudah di apa namanya? Tidak apa-apa saya berdiri ya. Barangkali di sini ya. Bisa di situ materinya. Ya. Judul yang diberikan kepada kami adalah nikah beda agama, ismat nikah dan dispensasi kawin. Sekali 3 judul dikasih, jadi 3 amplop ya. Kalau Bapak dari Pemberdayaan Perempuan dan BMKBN, saya lihat 1 judulnya. Kalau dari PA3 berarti 3 amplopnya ya, panitia ya. Baik, nikah beda agama itu sebenarnya bukan menjadi kewenangan pada agama. Pengagama itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 1998 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 2009. Kewenangan pengagama itu adalah perkawinan, ya. Perkawinan itu memang mencakup isbat nikah dan dispensasi, cerai talak, cerai gugat, wali adol, ada banyak gitu, tapi tidak termasuk nikah beda agama. Tapi kalau isbat nikah dan dispensasi memang kewenangan kami di pengagama. Kemudian infak, zakat, sedekah, hibah ya menjadi kewenangan agama, dan juga ekonomi syariah. Jadi kalau ada yang menyimpan uangnya di bank BSI misalnya, kemudian terjadi perbuatan melawan hukum ataupun uang prestasi, yang mungkin banknya tidak sesuai janji, itu boleh mengajukan perkaranya ke penagama, gitu ya. Jadi saya sedikit saja mengenai nikah beda agama ini. Tentunya kalau dari Kemenak sudah tahu lah ya bahwa haram, tidak boleh nikah beda agama. Boleh dilanjut? Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat kita sekarang ini banyak sekali terjadi pernikahan beda agama. Kemudian adanya perdebatan antara umat Islam sendiri, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, gitu ya. Dan ini menjadi keresahan masyarakat, yang menjadi problem kita lah, gitu ya. Alasannya apa? Karena alasan hak, manusia mempunyai hak, laki-laki dan perempuan punya hak, sehingga muncul pemikiran yang membenarkan untuk menikah beda agama. Next. Bagaimana pengertian perkawinan beda agama? Yaitu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya. Misalnya kita tahu dulu artis Lydia Kandau dengan Jamal Mirdad ya. Mungkin itu seusia-usia bapak-bapak ini lah ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian beda akidah sebagai sesuatu yang sangat prinsip. Jadi istrinya Muslim, suaminya Katolik. Nah itulah namanya nikah beda agama. Rujukan penetapan hukum perkawinan beda agama tentunya kita ambil dari Al-Quran, hadis, kaidah fikih, fatwa MUI, fatwa Tarjih Muhammadiyah, dan juga kompilasi hukum Islam. Ya, rujukan yang pertama Al-Quran ayat 221, Al-Quran ayat 221, kemudian ada hadis ya, hadis yang tidak asing lagi bagi kita. Maka hal mar'atu di arba'in limaliha wali hasibiha wali jamaliha wali diniha fasfar bizatidin talibat gadaka. Jadi perempuan itu dinikahi karena 4: nasabnya, kecantikannya,
hartanya dan agamanya. Jadi agama adalah sesuatu yang penting ketika laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan. Saya rasa di sini sudah menikah semua ya. Saya lihat dari wajah-wajah ini sudah 40 ke atas nampaknya. Kemudian dalam mafasid aula min jalbil masalih, menghilangkan kemudaratan lebih dahulu daripada mengambil kemaslahatan. Lanjut. Fatwa MUI tahun 1980 tentang perkawinan percampuran memutuskan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim haram hukumnya. Jadi sudah sangat jelas, apalagi kita dari Kementerian Agama, bahwa haram menikah beda agama itu, maupun Islam dengan Buddha, Islam dengan Kristen. Ya. Kemudian Fatwa MUI tahun 2005 tentang perkawinan beda agama menetapkan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Jadi kalau seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki, itu dianggap zina. Kemudian juga Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2006 menetapkan bahwa fatwa tentang pernikahan beda agama secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria non muslim. Hal itu juga sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang pria yang tidak beragama Islam. Karena apa? Banyak mendatangkan mudarat, ya. Pertama, mencederai akidah. Anaknya nanti bingung mau ikut agama yang mana gitu. Kemudian tentunya merusak Islam sendiri. Kemudian kerukunan yang gampang akidahnya. Ya, keturunan mereka bingung mau ikut kemana, ayah atau ibunya. Kemudian tentunya disharmonisasi keluarga. Ayahnya sholat, ibunya sholat, nanti ayahnya ke gereja gitu ya. Nah, bingung ya. Jadi keturunannya pun jadi bingung. Itu adalah pembahasan pertama. Jadi saya sedikit saja. Yang menjadi kewenangan agama itu memang isbat nikah. Isbat nikah itu adalah, kenapa bisa terjadi isbat nikah? Selama perkawinan belum dicatat atau belum terdaftar, negara menganggap tidak ada perkawinan. Jadi saya rasa kalau di sini sudah pasti lah ya, sudah tercatat semua, kecuali mungkin ada yang kedua yang tidak tercatat ya. Tapi janganlah ya. Kemudian akibatnya maka tidak ada hubungan hukum antara suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan. Tadi seperti tadi. Ya, kemudian anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 174 atau Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian istri tidak dapat menuntut haknya melalui jalur hukum negara. Kalau nikah siri, tentu istri tidak bisa menuntut warisan tidak bisa, menuntut nafkah tidak bisa, karena nikahnya tidak tercatat. Kemudian manfaatnya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan sehingga dapat terhindar dari fitnah. Makanya pencatatan perkawinan sangat penting. Ya, sosial hadis Nabi juga, berikanlah kabar kepada masyarakat. Ya, karena perkawinan harus disebarkan, harus diberitahukan. Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat kedudukan yang sangat penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Jadi saya ingin cerita sedikit. Waktu saya tugas di Pengadilan Agama Batanghari, Muar Belian ya, itu kerjasama kita dengan Pemda Batanghari dengan Pak Fadil. Kita turun ke daerah, ke kecamatan-kecamatan untuk mendata masyarakat yang memang tidak mempunyai buku nikah. Tapi tentunya dengan catatan nikah mereka adalah nikah yang pertama, ya. Kemudian tidak punya suami atau istri yang lain, terpenuhi syarat dan hukumnya. Jadi untuk 2022 atau 2021 ketika kami tugas di sana ada 200 perkara yang kita isbatkan, ya. Nah, ini pengajian isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama dan hanya berlaku bila untuk penyelesaian perceraian. Jadi ketika suami atau istri yang nikahnya tidak tercatat tetapi dia ingin bercerai, itu bisa mengajukan gabungan ya, kumulasi antara isbat nikah dan perceraian. Biasanya perkara digabung kalau dia tidak menikah. Kemudian
hilangnya akta nikah, ya, misalnya udah tinggal di kecamatan satu, kebakaran misalnya, buku nikahnya hilang, itu bisa mengajukan ke penagama untuk isbat nikah, ataupun kebakaran, banjir atau hilang gitu ya. Kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Jadi setelah nikah ragu-ragu nih suami atau istrinya, jadi boleh diajukan isbat nikah. Kemudian ada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi orang-orang tua kita, nenek-nenek kita dulu mungkin yang akan berangkat haji, berangkat umroh ya, tidak ada buku nikah mereka boleh isbat di pengadilan agama. Kemudian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi poinnya di sini, ketika kita sekarang pengadilan agama masih juga merasakan isbat nikah, poinnya di sini. Jadi di ayat 4 yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah itu adalah suami atau istri, anak-anak mereka, misalnya orang tua sudah meninggal, ya, pengurus waris, misalnya nih. Tidak ada catatan orang tua mereka bahwa orang tuanya itu adalah suami istri. Nah itu boleh diajukan isbat nikah. Kemudian wali nikah boleh. Kemudian juga pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, misalnya paman, ponakan, ya, yang punya kepentingan dengan perkawinan itu boleh mengajukan isbat nikah. Lanjut. Nah, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan yang telah diubah, ya, pasal 7 diubah sebagaimana berikut. Oh, ini mengenai dispensasi ya. Jadi isbat nikah sudah selesai tadi. Kemudian masuk ke dispensasi. Dispensasi kawin itu adalah permohonan orang tua ke pengadilan agama untuk minta dispensasi kawin karena anaknya berada di bawah umur. Ya, saya rasa kawan-kawan sudah tahu ini. Karena aturan yang terbaru dari Undang-Undang 16/2019 itu menyatakan bahwa pria dan wanita berusia 19 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya banyaklah apalagi kalau di kampung-kampung ya. Waktu saya tugas di Tepuk, di kuliah Muka itu banyak sekali perkara dispensasi nikah. Nah, pada pasal 65 pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 174 tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi ketika sudah diajukan, kemudian lahirnya undang-undang ini, dia masih tetap berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, ini data saja, data di Agama Jambi mulai Januari sampai April 2023 ada 14 perkara. Dan ini sangat menyedihkan kita ya, anak-anak di bawah umur, seharusnya mereka sekolah, seharusnya mereka menuntut ilmu, ya, tetapi mereka terkendala, terpaksa harus menikah. Banyak sebabnya, ya. Dan ini sangat menyedihkan kita. Dan seharusnya generasi-generasi kita, waktunya mereka menuntut ilmu, waktunya mereka menjemput kesuksesan mereka, tetapi mereka harus terhenti karena harus menikah, terpaksa menikah. Dan Agama Jambi juga sekarang sedang melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terakhir kami di SMA 8 itu dalam rangka Goes to School, ya, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mencegah pernikahan dini tadi. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, ya, karena mereka adalah aset kita, aset bangsa, dan mereka seharusnya sekolah, ya, meraih pendidikan dan meraih kesuksesan mereka. Jadi ini data yang ada di Agama Jambi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sudah 15 menit Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.